Lihat papan tadi. Sekarang lihat 7:09 di tempat Nah, Herna. Kita mulai ya. Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Brother Sisters, juga terutama untuk Kak Elvindes Kapisah yang kita sapa dengan Kak Vindes. Ya, puji Tuhan, berkat kasih karunia-Nya ya, kita semua dalam keadaan sehat pada malam hari ini, sehingga bersama-sama kita dapat mengikuti pembelajaran dalam Armor of God, periode bulan Juni ya, dengan tema akhir zaman dan subtema hari ini secara khususnya kehidupan yang kekal. Ini menarik sekali ya tentunya, nanti kita akan mengikutinya dengan penuh perhatian gitu tentunya. Baik, sebelum memulai mungkin kita awali dengan doa pembukaan terlebih dahulu, mungkin kepada Kak Nina mungkin ya. Kak Ria belum ada nampaknya. baik, baik, Sis Setna. Terima kasih. Mari teman-teman eh, kita buka dengan doa pembukaan untuk pengajaran AOG malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan atas kesehatan dan kesempatan kami boleh Engkau kumpulkan kembali di Zoom ini dari berbagai pelosok dan daerah dalam komunitas Armor of God. Komunitas di mana kami belajar mendalami kitab suci dan belajar bagaimana kami belajar membuat renungan dengan baik, berstruktur dan mendalam. Kiranya Tuhan berkatilah eh, pengajaran malam ini yang dibawakan oleh Kak Vindes. Mohon Roh Kudus turun kepada Kak Vindes sehingga dalam pengajarannya yang akan disampaikan berasal daripadamu. Berkatilah juga alat komunikasi kami masing-masing, juga jaringan internet, audio, video bisa berjalan dengan lancar. Cuaca yang bersahabat. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami juga mohon berkatilah kami semua yang hadir dan mendengar pengajaran malam ini, agar Engkau terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin mantap menjadi umat-Mu, dan kami siap Engkau bimbing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Kak Nina untuk doa pembukaannya. Sekali lagi shalom ya kepada kita sekalian, Bapak Ibu, Brother Sisters, terutama yang baru pertama kali bergabung bersama dengan Armor of God. Kita bersama-sama ya bertumbuh untuk memahami, mendalami, merenungkan firman Tuhan dan khususnya dengan Kak Elvindes Kapitsa. Mungkin bagi yang belum baru pertama kali nih mengenal Kak Elvindes Kapitsa, sekilas kita kasih profilnya. Mungkin Kak Nina bisa tolong di-share ininya. Saya nggak bisa sih, soalnya Ah, pakai HP. Nah, baik. Sebagai perkenalan ya, ini Kak Vindes kami menyampaikan bahwa Kak Vindes, Elvindes Kapitsa ya, disapa dengan Kak Vindes. Ini bergiat di dalam komunitasnya. Sebentar saya membukanya. Komunitasnya Kampus Ministry dengan pelayanan Kak Vindes yang aktif sebagai pewarta dan pengajar dari BPK Keuskupan Agung Jakarta dan juga pelayanan Kak Vindes di dalam eh, BPN sebagai koordinator bidang pewarta. Oke, demikian mungkin sekilas perkenalannya ya bagi teman-teman yang mungkin baru kali ini bergabung. Dan Kak Vindes, tadi ada pengumuman oleh Kak Nina bahwa pertemuan kita pada malam hari ini akan berlangsung sampai jam 8:15. Kemudian kita 15 menit untuk Q&A dan selebihnya kita akan meminta Kak Vindes untuk panduannya membuat renungan ya. 5 langkah membuat renungannya ya. Oke, kepada Kak Vindes, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Herna, terima kasih Kak Nina untuk doanya. Shalom Ibu Bapak dan teman-teman semua, apa kabar? Puji Baik, Tuhan, Shalom. baik Kak. Sehat ya, ada yang dari Jayapura, ada yang dari
Bu Vivi ya dari Banjarmasin, juga ada Suster Ingna, wah rame, ada yang dari Madiun Bu Erna dan juga tentu teman-teman yang masih terus setia. Kita akan masuk ke dalam pengajaran malam hari ini, kelanjutan 2 minggu lalu, yaitu mengenai kehidupan kekal. 2 minggu lalu kita sudah belajar mengenai kebangkitan badan. Semoga tidak lupa materinya. Dan malam ini kita akan banyak belajar mengenai kehidupan kekal. Ini penting sekali. Kenapa? Karena sebagai umat beriman, tentu kita punya pengharapan akan kehidupan kekal. Kalau kita tidak punya iman dan pengharapan akan kehidupan kekal, maka percuma kita beriman. Ya, iman kita harus berharap akan adanya kehidupan kekal bersama dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan juga Allah Roh Kudus. Maka saya akan share screen. Nanti ibu bapak dan teman-teman akan mendapatkan materi ini dikirimkan oleh panitia dan mohon memang ini materinya tidak eh, diizinkan untuk di-sharing ke luar dari teman-teman yang hadir malam hari ini ya, sehingga takutnya nanti disalahgunakan. Kita mulai ya teman-teman ya, Ibu Bapak dan teman-teman semua. Saya akan sedikit mengulang, kelihatan ya, mengenai bagan ini. Ya, bagan ini bagan yang memang beberapa kali saya berikan kepada ibu bapak dan teman-teman di AOG. Jadi teman-teman, ibu bapak, kalau kita lihat kehidupan kita di dunia itu akan mengalami kematian, pasti. Nah, pertama kali yang akan kita jumpai pada saat kita meninggalkan dunia ini adalah pengadilan khusus. Yang warna orange itu ya, pengadilan khusus itu yang mengadili kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Apa yang diadili yaitu jiwa kita. Jadi jiwa kita yang sudah meninggalkan tubuh kita itu akan diadili ya dalam pengadilan khusus oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam pengadilan khusus nanti akan ada 3 kesempatan atau 3 keadaan di mana kita akan masuk. Yang pertama itu adalah kerajaan surga. Yang kedua adalah api penyucian. Dan yang ketiga adalah neraka. Jadi ada 3 tujuan pada saat kita diadili oleh Tuhan Yesus pada pengadilan khusus, yaitu surga, api penyucian, dan juga neraka. Surga tentu adalah keadaan di mana tidak ada lagi dosa, meninggal dalam keadaan penuh rahmat dan sempurna dalam kasih. Sehingga orang-orang yang masuk surga dapat dipastikan mereka yang sudah bersih dari dosa dan juga sudah sempurna dalam perbuatan kasih. Itu langsung masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan api penyucian atau purgatorium adalah yang dalam keadaan rahmat tapi belum sempurna dalam kasih. Sehingga tempatnya itu di purgatorium. Ya, kita dimurnikan dulu karena kita belum sempurna dalam kasih. Tapi kita juga dalam kondisi rahmat. Artinya kita tidak dalam kondisi dosa berat pada saat meninggal dunia. Maka pentingnya kita menerima sakramen tobat agar kita meninggal dalam keadaan rahmat. Lalu yang terakhir itu tentu neraka ya. Neraka kebalikan surga, bahwa yang masuk ke dalam neraka yaitu mereka yang tidak bertobat. Artinya mereka yang masih hidup dalam dosa berat dan tidak pernah atau dalam keadaan yang benar-benar tidak mau bertobat.
Ya, tidak pernah atau tidak mau bertobat. Itu yang disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus. Sudah pasti dosanya tidak dapat diampuni karena mereka tidak mau bertobat. Ya, maka tempatnya di neraka. Lalu kita mengenal akhir zaman. Pada saat akhir zaman, kita masuk ke dalam pengadilan umum. Itu ada tuh ya, yang warna orange juga. Di pengadilan umum, kita diadili tubuh dan jiwa. Jadi, jiwa-jiwa kita yang sudah di surga, di purgatorium, dan di neraka akan dikenakan tubuh kebangkitan. Ya, sorry, bukan orang-orang, lebih cocok mengatakan jiwa-jiwa, ya. Jiwa-jiwa di surga dan di purgatorium itu sudah dapat dipastikan masuk ke dalam surga atau Yerusalem yang baru, ya, mengenakan tubuh kebangkitannya. Jadi nanti di surga itu pada saat akhir zaman menggunakan tubuh kebangkitan. 2 minggu lalu kita sudah belajar 4 ciri tubuh kebangkitan menurut Santo Thomas Aquinas. Nah, sedangkan jiwa-jiwa di neraka itu akan dikenakan tubuh juga. Tapi tubuhnya beda. Tubuhnya dapat hancur ya di neraka. Jadi mereka akan mengalami siksa api neraka, akan benar-benar tubuh dan jiwanya hancur, menderita kesakitan. Ya, jadi dalam keadaan pengadilan umum inilah kita mengenal kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga dengan tubuh kebangkitan, bukan hanya jiwa. Dan itu terjadi pada saat akhir zaman. Sedangkan kalau di neraka namanya bukan hidup kekal, tapi kematian kekal. Ya, karena hidupnya penuh dengan penderitaan, tidak ada sukacita. Orang-orang yang hidup di dunia pada saat akhir zaman itu juga akan mengalami kematian dan langsung hadir dalam pengadilan umum, tidak pengadilan khusus, langsung ke pengadilan umum pada saat akhir zaman. Nanti akan dipisahkan mana domba, mana kambing, mana ilalang, mana gandum. Ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi ada dua pengadilan, pengadilan khusus dan pengadilan umum. Pengadilan khusus itu jiwanya, pengadilan umum itu tubuh dan jiwa. Kalau kita nanti kita percaya, kita imani akan masuk surga Yerusalem baru dan kita akan diberikan tubuh kebangkitan. Sedangkan mereka yang berbuat jahat dan dalam keadaan tidak bertobat, maka mereka akan menggunakan tubuh juga, tapi tubuhnya berbeda, tubuhnya dapat hancur. Ya, sehingga inilah yang membedakan nanti kita mengalami hidup kekal, sedangkan jiwa-jiwa di neraka akan mengalami kematian kekal. Itu semua terjadi pada saat akhir zaman. Lalu yang berikutnya, teman-teman, ini penting karena ini jarang sekali dibahas. Ini masuk ke dalam ranah teologi. Menurut Santo Bonaventura, ada 3 tahap penting dalam hidup manusia. Tahap pertama itu disebut dengan tahap emanasi. Apa itu tahap emanasi? Yaitu manusia datang dari asal usulnya, yaitu Allah. Itu tahap pertama. Jadi menurut Santo Bonaventura, manusia itu datangnya dari Allah. Ini disebut tahap emanasi atau emanatio. Tahap pertama. Tahap kedua, manusia hadir dalam sejarah dunia, hidup di dalam dunia.
Dalam tahap ini, manusia menjadi model atau tanda kehadiran Allah. Maka sebagai umat beriman, kita itu merupakan sakramen, tanda yang kelihatan dari rahmat Allah yang tidak kelihatan. Semoga cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi ini disebut dengan tahap model atau tahap eksemplaritas. Dari kata example yaitu model atau contoh. Jadi dalam tahap kedua ini kita menjadi model, menjadi contoh, menjadi tanda bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Ya, lalu tahap ketiga, manusia kembali dalam kesatuan dengan Allah. Ini yang disebut dengan hidup kekal. Jadi sebagai umat beriman, bahwa nanti suatu saat kita akan kembali dalam kesatuan dengan Allah. Ini yang disebut dengan tahap pemenuhan atau konsumatio, ya, tahap pemenuhan. Jadi ingat ada 3 tahap penting dalam kehidupan manusia menurut Santo Bonaventura. Saya tulis di bawahnya, manusia memiliki asal muasal dan akan kembali menyatu dengan asalnya, yaitu hidup bersatu bersama dengan Allah dalam kekekalan. Tolong diingat teman-teman bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang penting tahap keduanya kita menjadi tanda kehadiran Allah. Ya, kalau yang kedua kita adalah tanda kehadiran si jahat, maka kita akan sulit mencapai tahap ketiga. Ya, karena di tahap kedua kita merupakan tanda kehadiran Allah, bukan tanda kehadiran roh jahat. Semoga cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaan yang sangat menarik. Apa harapan terdalam dari orang Kristiani? Jawabannya cuma satu. Harapan kita sebagai orang Katolik adalah kehidupan kekal. Tadi di awal saya bilang, kita beriman karena kita punya pengharapan akan kehidupan kekal. Tanpa kehidupan kekal, masa depan kita hanya berakhir dengan tragis. Jikalau kematian hanya akhir dari kisah, maka kita perlu mempertanyakan untuk apa saya hidup di dunia. Kalau dunia hanya sebuah akhir kehidupan. Ya, jadi sebagai umat beriman, kita percaya ada kehidupan setelah kematian. Kalau memang kita percaya ada hidup setelah mati, maka kita hidupnya semakin bermakna. Tapi kalau kita tidak percaya ada hidup setelah mati, maka kehidupan kita tidak bermakna. Ya, bagi kita sebagai orang Katolik, hidup kekal telah ditunjukkan oleh Yesus melalui kebangkitannya dari maut. Nah, ini penting. Jadi, puji Tuhan, kita punya contoh, kita punya role model, kita punya teladan bahwa 2000 tahun yang lalu ada 100% Allah, 100% manusia yang bangkit dari kematian, yang bangkit dari maut. Artinya apa?
ada kehidupan setelah kematian. Itulah iman yang harus kita pegang. Yesus adalah jaminan kekal karena dia sudah bangkit dan hidup di dalam kekekalan. Yesus bilang, "Aku pergi kepada Bapa dan aku menyiapkan tempat bagimu." Jadi Yesus merupakan jaminan hidup kekal bagi kita para pengikutnya. Jadi kita itu sudah dijamin untuk hidup kekal. Ini sangat penting sebagai umat beriman. Jadi kita sudah dijamin untuk dapat hidup kekal bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Coba kita buka Yohanes 14 ayat 6. Silakan satu orang volunteer yang sudah ketemu, tolong bantu bacakan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Terima kasih Bu Amin. Herna. Jelas banget. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun nabi yang berani mengatakan akulah jalan. Tidak ada nabi yang mengatakan akulah kebenaran. Dan tidak ada nabi yang berani mengatakan aku adalah hidup. Hanya Tuhan Yesus sendiri. Dan Yesus pertegas dengan kalimat, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi orang-orang saleh dalam perjanjian lama tidak dapat masuk dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Yesus. Maka kita mengenal Yesus turun ke tempat penantian dalam kredo aku percaya. Kenapa? Karena Yesus menginjili orang-orang benar di perjanjian lama. Ya, agar mereka mengenal Kristus yang telah wafat dan bangkit untuk menebus dosa manusia, termasuk menebus dosa orang-orang saleh di perjanjian lama, seperti Musa, Harun, Raja Daud, Raja Hosea, dan lain sebagainya. Ya, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Hezkiel, dan lain sebagainya. Mereka orang-orang benar, tapi mereka belum dapat masuk dalam kerajaan surga. Maka Yesus datang ke tempat penantian di mana mereka ada untuk memberitakan Injil. Karena tidak ada satupun orang yang dapat kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Satu lagi ya, Yohanes 5 ayat 24. Silakan satu orang volunteer. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Terima kasih Bu Herna. Amin. Pegang ayat ini Ibu Bapak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Ia punya hidup yang kekal. Ini pengharapan kita. Kehidupan yang kekal. Dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jelas Yesus mengatakan demikian. Syaratnya cuma satu. Percaya apa yang Yesus katakan. Dan percaya kepada Allah yang mengutusnya. Nah, ini sangat penting. Itulah kenapa kita sebagai orang Katolik harus percaya kalau kita dijamin hidup di dalam kekekalan. Asalkan kita mau melakukan
apa yang Yesus katakan dan percaya bahwa Allah mengutus Yesus. Itu saja. Ya. Lalu sekarang apa kata Rasul Paulus tentang hidup yang kekal? Silakan satu orang volunteer tolong bantu bacakan 1 Korintus 15 ayat 17. Silakan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Terima kasih Bu Erna. Jelas sekali, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Coba bayangkan. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kalau kita percaya Yesus adalah Allah dan manusia yang bangkit dari antara orang mati, maka kita akan memiliki pengharapan akan kehidupan kekal. Iman kita tidak akan sia-sia. Ayat 19, silakan satu orang volunteer. 1 Korintus Jikalau 15 kita, ayat 7. Ya, sip. Silakan Ibu. jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Oke. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Maksudnya apa? Nah ini, Kanina tolong bantu bacakan ayat 20. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 21 sekalian, Kak. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Nah, ini poinnya. Jelas ya teman-teman ya, bahwa kita sungguh-sungguh percaya Yesus telah dibangkitkan. Nah, kalau bilang Yesus telah Kanan, dibangkitkan dalam kodrat mana? manusianya, Memang ya. Ingat, Yesus itu satu hakikat, dua kodrat. Hakikatnya adalah Allah, kodratnya Allah dan manusia. Jadi kalau Yesus dibangkitkan dalam kodratnya sebagai manusia, maka kita tahu Yesus sebagai yang sulung. Coba lihat ayat 20 tuh. Jadi Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia yaitu Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa dia? Manusia Yesus Kristus. Yang tadi saya bilang, bersyukurnya kita 2000 tahun yang lalu ada 100% Allah, 100% manusia yang mengalami kematian tapi bangkit dari antara orang mati. Maka dengan iman seperti itu kita percaya Yesus telah bangkit sebagai yang sulung dan kita yang berikutnya. Maka pentingnya kita tetap percaya bahwa ada kehidupan kekal setelah kematian. Dan itu semua dimulai oleh Yesus sebagai yang sulung yang pertama. Tolong dicatat ayatnya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Ini penting sekali. Karena seringkali kita masih misunderstanding.
Ya, Yesus itu adalah yang sulung. Jadi Yesus Bapa kami, bukan Yesus bukan Bapa. Ya, kan sering ya dalam doa seperti itu. Oke. Berikutnya, roh kebangkitan dianugerahkan kepada kita. Coba buka 2 Korintus 1 ayat 22. Jadi kita telah diberikan, dianugerahkan roh kebangkitan. Silakan. 2 Korintus 1 ayat 22. Yang memeteraikan itu. Betul, silakan. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, terima kasih Bu Rosa. Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Tuh. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa? Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi kita sudah diberikan Roh Kudus, Roh kebangkitan itu. Karena Yesus dibangkitkan oleh daya Roh Kudus. Dan kita sudah menerima Roh Kudus. Jadi ada roh kebangkitan dalam hidup kita. Cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi karena ada roh kebangkitan dalam hidup kita, maka kita tidak takut mengalami kematian. Karena kita percaya Roh Kudus yang akan membangkitkan kita dari kematian. Nah, ini poin yang harus kita perhatikan ya. Roh Kudus sudah diberikan dan kita mendapatkan apa tadi Bu Rosa? Jaminan. Tuh, ya. Sayang kalau pindah agama. Ya. Karena kita dengan jelas sekali mendapatkan jaminan. Oke. Satu lagi ya, 2 Korintus 5 ayat 5. Silakan satu orang volunteer. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Terima kasih Bu Herna. Segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Salah satunya apa? Kerajaan surga. Dan Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita sebagai jaminan. Tuh, bayangkan coba. Ya, maka kita bersyukur karena kita sudah mendapatkan rahmat sakramen baptis. Menerima Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus sebagai roh kebangkitan. Satu lagi coba baca ayat 17-nya. 2 Korintus 5 ayat 17. Silakan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, terima kasih Bu Erna. Jadi kita itu ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi harusnya kita itu sebagai umat beriman, hidup kita penuh sukacita. Kenapa hidup kita penuh sukacita? Karena kita mendapatkan jaminan akan kehidupan kekal.
Coba Ibu Bapak, kalau hidup Anda dijamin masuk surga, happy nggak di dunia? Happy lah. Ya, karena hidup kita dijamin tuh. Tapi kalau nggak dijamin gimana? Iya kan? Maka kita bersyukur karena kita menerima rahmat sakramen baptis sehingga hidup kita benar-benar mendapatkan jaminan dari Allah melalui Roh Kudus. Oke. Sekarang coba buka Kolose 2 ayat 11. Semoga ayat-ayatnya dicatat ya Ibu Bapak ya. Ini penting sekali soalnya. Kolose Iya, 2 ayat 11. Silakan. dalam Dia. Betul. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, pertanyaan saya nih, sunat Kristus itu apa? Ya, Ibu Bapak, sunat Kristus itu apa? Baptis. Penyangkalan Ya, penyangkalan. betul, baptisan. Ada di ayat 12. Bu Rosa boleh bantu baca? Karena dengan Dia, Ya, benar ya? betul. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, jadi sunat Kristus itu artinya sakramen Baptis. baptis. Maka kenapa kita harus segera membaptis anak-anak yang baru lahir? Jangan bilang anak-anak kan belum tahu apa-apa, masa dipaksa untuk dibaptis. Nah, itu jawaban orang yang belum paham betapa pentingnya sakramen baptis. Cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Oke, coba sekarang buka Efesus 2 ayat 6. Silakan satu orang volunteer. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Memberikan apa Bu Erna? Berikan tempat Tempat. bersama-sama dengan Dia di surga. Dianya itu siapa Bu Erna? Dianya Yesus. Yes, di mana Ibu? Maksudnya Di mana? Bersama-sama dengan Yesus di mana? di surga. Di surga. Iya kan? Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kita sudah diberikan tempat. Orang enak apa coba? Tuh, Ibu Bapak dan teman-teman. Ya. Jadi kita bersyukur bahwa di dalam iman Katolik kita yang sudah mendapatkan rahmat sakramen baptis dan kita melakukan perbuatan baik, maka telah disediakan tempat dalam kerajaan surga. Ya, satu lagi ya, 2 Korintus 5 ayat 1. Silakan satu orang volunteer. 2 Korintus 5 ayat 1. Silakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Oke, terima kasih Bu Lucia. Udah lama nggak dengar suara Bu Lucia. Hehehe. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Coba bayangkan. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Makanya Yesus mengatakan, jangan mengumpulkan harta di dunia, ngengat dan karat menguasainya.
kumpulkanlah harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak menguasainya. Lalu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa walaupun kemah kita di dunia itu dibongkar, tapi Allah telah menyediakan suatu tempat dalam kerajaan surga. Artinya bahwa yang terpenting itu bukan kemah di dalam dunia, tapi kemah di dalam surga. Karena nanti kita akan hidup dalam kekekalan, sedangkan di dunia hidupnya hanya sementara. Ya, cuman yang kasihan adalah kalau kita memperhatikan sementara dengan meninggalkan yang kekal. Nah, contohnya apa? Kerja sampai lupa berdoa. Ya, kerja sampai lupa datang ekaristi. Karena saking sibuknya bekerja mencari uang. Sampai akhirnya lupa akan doa. Nah, ini yang sebaiknya kita hindari. Oke, sekarang yang berikutnya. Ibu bapak, tanpa kematian tidak mungkin ada kehidupan kekal. Ya, artinya apa? Dalam katekismus Gereja Katolik, kematian dimaknai sebagai jalan menuju kebangkitan bersama dengan Kristus. Jadi tidak mungkin ada kebangkitan tanpa kematian. Dalam 2 Korintus 5 ayat 8, supaya bangkit bersama dengan Kristus, kita harus mati bersama dengan Kristus. Untuk itu perlu beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Jadi tidak mungkin tanpa kematian kita dapat dibangkitkan. Maka kematian itu harus ditempatkan dalam konteks ketaatan dan cinta. Sehingga kita bersatu dengan Kristus dan hidup kita bukan diubah, hanya diubah, bukan dilenyapkan. Ya, cukup jelas ya. Jadi hidup kita itu hanya diubah dari dunia yang fana menuju surga yang kekal. Tapi itu semua dapat diperoleh karena rahmat sakramen, terutama baptis dan ekaristi, dan juga ketaatan dan cinta kita kepada Allah. Sehingga hidup kita hanya diubah, bukan dilenyapkan. Maka kalau kita berduka disarankan jangan terlalu lama ya. Masa berkabung ya. Tentukan berapa lama setelah itu kita harus move on ya, karena hidup kita hidup yang percaya, penuh iman dan pengharapan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Saat kita meninggal, hidup kita bukan dilenyapkan, hanya diubah. Ya, sehingga kita tetap percaya bahwa memang kematian adalah cara kita untuk hidup dalam kekekalan. Nah, kalau kita punya iman seperti itu, maka kita boleh saja bersedih, berduka, atau mungkin kecewa, tapi ada waktu kita untuk move on. Jangan terlalu lama dalam keadaan berduka. Oke, lalu yang terakhir, kesatuan dengan Kristus itu hanya satu kali untuk selamanya. Maka ingat, dalam Gereja Katolik tidak ada konsep reinkarnasi. Ya, reinkarnasi itu artinya menjadi manusia kembali. Itu tidak ada. Jadi kalau ada orang Katolik bilang, gua ini kayaknya reinkarnasi deh. Di zaman dulu gua udah ada di dunia. Itu salah.
Ya, karena di dalam gereja Katolik kesatuan dengan Kristus itu satu kali untuk selama-lamanya. Ya, jadi nggak ada yang namanya reinkarnasi dalam gereja Katolik. Oke, berikutnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai predestinasi ilahi dan kebebasan manusia. Ya, apa itu predestinasi ilahi? Jadi ibu bapak dan teman-teman, tolong diingat, gereja meyakini bahwa Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Itu ada di dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Ingat, inilah salah satu dasar ajaran gereja EENS. Extra Ecclesia Nulla Salus, bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja. Ya, tapi ternyata banyak dipelintir. Seakan-akan kalau bukan Katolik pasti nggak diselamatkan. Bukan. Extra Ecclesia Nulla Salus tidak seperti itu. Kenapa? Karena pada dasarnya Allah ingin agar semua orang diselamatkan. Tapi diselamatkan melalui bahtera di mana juru kemudinya adalah Tuhan Yesus dan bahtera itu adalah gereja Katolik. Ya, dan orang-orang yang masuk di dalam perahu itu tidak harus beragama Katolik. Nah, ini bedanya ya. Maka kita nanti akan mengenal Katolik yang kelihatan dan Katolik yang tidak kelihatan. Katolik yang kelihatan itu seperti kita yang sudah menerima sakramen baptis. Nah, sakramen baptis ini merupakan tiket untuk masuk ke dalam perahu. Lalu nanti petugas tiket itu akan melihat, oh ini ada tiket. Kemudian akan tanya kepada juru kemudinya Tuhan Yesus itu. Ya, boleh nggak dia ini masuk ke dalam perahu? Nah, Yesus bilang boleh. Maka orang ini akan masuk ke dalam perahu. Bagaimana mereka yang tidak memiliki tiket atau yang tidak menerima sakramen baptis? Nah, ini poinnya. Extra ecclesia nulla salus. Maka yang menerima orang-orang itu ya di pintu utama akan tanya kepada juru kemudinya, sang empunya kapal, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Boleh nggak dia masuk ke dalam perahu? Dia nggak punya tiket loh. Lalu Yesus bilang, boleh. Ya, walaupun dia nggak punya tiket, tapi selama hidup dia melakukan perbuatan baik dan jarang sekali hidup dalam dosa dan hidup dalam pertobatan. Maka karena belas kasih Tuhan Yesus dan hanya Tuhan sendiri yang tahu, maka orang yang tidak memilih tiket juga bisa diselamatkan. Tolong diingat ya Ibu Bapak ya. Jadi hanya karena kebaikan Allah dan juga hanya dengan pengetahuan Allah sendiri, dengan cara Allah yang misterius, orang-orang yang tidak memiliki tiket atau tidak dibaptis juga dapat diselamatkan dengan cara Allah yang misterius yang hanya Allah sendiri yang tahu. Nah, itu teman-teman. Jadi semua orang terbuka terhadap kehidupan kekal. Tolong diingat. Ya, itu yang disebut dengan predestinasi ilahi. Oke. Jadi tidak ada orang yang ditetapkan dari semula untuk masuk ke dalam neraka atau hukuman kekal. Tidak. Ya.
Allah mau semua orang diselamatkan. Maka gereja mengajarkan semua orang diberikan rahmat keselamatan. Tolong diingat, semua orang, bukan hanya orang Katolik, itu diberikan rahmat keselamatan. Ini yang disebut dengan predestinasi tunggal. Ya. Namun rencana Allah bagi keselamatan manusia tidak pernah bersifat memaksa. Jadi semua manusia itu diberikan rahmat keselamatan, tapi sifatnya tidak pernah memaksa. Rencana Allah selalu menghargai kehendak bebas manusia. Maka saya tulis di sana, kebebasan manusia diberikan tempat dan dihargai oleh Allah. Manusia sebagai ciptaan tidak dapat selamat dari dan oleh dirinya sendiri. Tolong dicatat. Jadi ingat ya teman-teman ya, ibu bapak. Ya, orang itu berbuat baik. Orang itu rajin berdoa. Pasti masuk surga. Belum tentu. Belum tentu. Ingat, dengan cara misterius yang hanya diketahui oleh Allah. Ya, sehingga dengan kalimat itu ingin mengajak kita semua bahwa perbuatan baik belum cukup untuk menghantar kita masuk ke surga. Nah, ya, maka dikatakan butuh rahmat. Inilah yang disebut dalam istilah Thomas Aquinas grace, perfect nature. Saya tulis di kolom chat tuh. Rahmat menyempurnakan kodrat. Maka bersyukurlah kalau kita punya nama kodrat atau rahmat. Ya, semoga cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Namun oleh karena kebebasannya manusia dapat menolak keselamatan dari Allah. Contohnya siapa? Ya, yang paling terkenal Adam dan Hawa. Ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke beberapa poin terakhir. Dalam Sinode Quercy tahun 853, ini bacanya agak sulit ya, Quercy, dikatakan demikian. Tuhan menghendaki supaya semua orang tanpa terkecuali diselamatkan. Semua orang tanpa terkecuali. Meskipun demikian, tidak semuanya selamat. Bahwa ada orang yang diselamatkan itu merupakan karunia. Tolong diingat, merupakan karunia. Bukan perbuatan baik manusia semata-mata. Sebaliknya, ada yang tidak. Itu karena kesalahan mereka sendiri. Ingat, Allah menghargai kehendak bebas manusia. Tapi dalam kehidupan manusia selalu ada rahmat keselamatan. Ya, maka sebagai penutup, bagaimana caranya kita merayakan hidup kekal di dunia? Nah, ini penting. Jadi, kita dapat merayakan hidup kekal di dunia. Yang pertama, melalui sakramen baptis. Nah, ini penting sekali. Ya, kenapa? Karena baptisan benar-benar mengajak kita untuk merenungkan kembali misteri Paskah Kristus 2000 tahun yang lalu dan kebangkitan Kristus yang kita rayakan dalam Paskah menghantar kita semua masuk dalam kehidupan kekal kerajaan surga. Nah, misteri Paskah itulah kita rayakan dalam sakramen Ekaristi
dan juga kita menerima rahmat sakramen baptis yang adalah sakramen di mana kita menerima Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus inilah yang membawa kita masuk dalam persekutuan di mana kita kelak akan bersama-sama oleh daya Roh Kudus masuk dalam kerajaan surga. Seperti tadi ya, Yesus dibangkitkan oleh daya Roh Kudus. Demikian juga kita. Maka kebangkitan Yesus merupakan harapan kita untuk terus percaya ada kehidupan setelah kematian. Tapi ingat bahwa kehidupan setelah kematian itu merupakan daya Roh Kudus yang sudah kita terima dalam sakramen baptis. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kita menerima Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Maka saya akan bacakan untuk Anda. Baptisan yang diterima oleh Yesus dari Yohanes Pembaptis menampilkan cahaya Paskah. Yesus memperlihatkan ketaatan mesianiknya dengan menerima baptisan itu. Walaupun Yohanes Pembaptis bilang apa? Ya aku nggak pantas membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya kan? Tapi Yesus tetap memperlihatkan ketaatannya. Yesus merendahkan diri dengan simbol tenggelam dalam air. Ia merendahkan diri namun dimuliakan Allah. Kita ingat, barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Dengan Yesus dibaptis, dia masuk ke dalam air, artinya dia merendahkan dirinya. Dan akhirnya saat ia keluar dari air, ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Ya, Roh Kudus merendahkan diri dan ia akan ditinggikan. Ya, maka adegan ketaatan Yesus ini sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama dan dihayati, dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan penuh ketaatan. Maka baptis merupakan ritus untuk kelahiran baru. Nah, ini penting sekali ya, bahwa dengan kita menerima sakramen baptis, kita juga merayakan kehidupan kekal. Karena kita menerima Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya kita sudah bersatu dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus pada saat kita menerima sakramen baptis. Yang kedua, kita merayakan kehidupan kekal itu dalam sakramen Ekaristi, yaitu sakramen cinta kasih. Maka menurut konstitusi SC 47 dikatakan demikian. Dengan menyambut Ekaristi, yaitu sakramen cinta kasih, umat beriman dikaruniai jaminan kemuliaan yang akan datang. Nah, ini penting. Umat beriman dikaruniai jaminan kemuliaan yang akan datang. Maka jangan pernah berpikir Ekaristi dapat digantikan dengan yang lainnya. Enggak bisa. Karena dalam perayaan Ekaristi, sakramen cinta kasih, kita semua umat beriman dikaruniai jaminan. Jaminan kemuliaan yang akan datang. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi,
kita merayakan jaminan keselamatan eskatologis kita. Jaminan keselamatan di akhir zaman. Luar biasa ya. Jadi jangan pernah kita mengatakan khotbah Romo membosankan. Ya, karena perayaan Ekaristi itu tidak hanya khotbah Romo. Ya, itu harus kita ingatkan terus kepada generasi muda kita. Ya, karena generasi muda kita lebih suka khotbah yang menggebu-gebu, khotbah yang menghibur, musik yang menarik, ya. Tapi kalau mendengar khotbah Romo langsung bosan main HP. Maka sebagai penutup, satu orang volunteer tolong bantu bacakan Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan 25. Silakan. Silakan. Tuh, nggak ada. Ibrani, Silakan Bu Erna. Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, terima kasih Bu Herna. Jadi kita diminta untuk saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Pulang sudah. Ya, pulang. Oke, kemudian janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi jangan malas untuk pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, ibadah jalan salib dalam masa Prapaskah. Ya, ibadat yang benar-benar membuat kita semakin menghargai penderitaan dan pengorbanan Yesus di puncak Kalvari. Ya, ibadat jalan salib. Kemudian juga novena. Ya, kemudian juga tentu perayaan Ekaristi. Ya, dan lain sebagainya. Jangan pernah kita menjauhkan diri dari hal-hal itu. Lalu juga kita diminta untuk saling menasihati sehingga kita benar-benar dapat saling mendukung, saling menguatkan dan saling mendoakan. Maka kelak kita akan bersama-sama masuk dalam kerajaan surga, hidup kekal bersama dengan Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda Maria, dan orang-orang kudus lainnya. Ingat, kasih dan perbuatan baik. Kalau hanya perbuatan baik tidak cukup, ya, maka dibutuhkan rahmat Tuhan, yaitu kasih dan keadilannya. Selesai. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Bu Herna. Iya, baik. Terima kasih Kak Vindes untuk pengajaran malam ini yang membuat saya pribadi ini sangat luar biasa ya. Ternyata Allah begitu Maha Rahim ya. Di luar gereja pun tetap ada keselamatan begitu ya Kak Vindes. Ya, betul Ibu. Ya, oke. Sekarang saatnya kita akan ada Q&A bagi teman-teman. Mungkin yang mau bertanya boleh raise hand ataupun eh, bisa mengetiknya di kolom chat. Kak Vindes, saya ingin bertanya tentang predestinasi Allah nih. Kan tadi diterangkan oleh Kak Vindes itu hanya karena kebaikan Allah, semua orang terbuka terhadap kehidupan kekal. Betul.
apakah ini juga berlaku untuk orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ateis atau free thinker atau sejenisnya seperti itu, Kak Vindes? Betul, Bu Herna. Hmm. Lalu yang tentang predestinasi tunggal ya, Kak Vindes ya. Em, itu dikatakan tadi kalau nggak salah saya menyimak, ini Pontianak hujan deras nih. Apakah saya boleh off cam? Gambar Betul, saya boleh. hilang-hilang. Boleh, boleh, boleh. Silakan, Bu Mohon Herna. maaf ya, Kak Vindes. Nggak apa-apa. Boleh, boleh. Jadi dalam predestinasi tunggal itu dikatakan semua orang diselamatkan memang tapi tidak bersifat memaksa. Nah, eh, yang menjadi pemikiran saya, kenapa ya ada orang yang tidak mau diselamatkan gitu? Karena kan nikmat dosa itu enak, Bu Herna. Iyalah, iya kan. Manusia itu kan hidup di dalam daging. Jadi daging itu kan lemah ya. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kalau kita nggak terbiasa mengolah kedagingan kita, kalau kita nggak terbiasa berdoa, baca firman, dan juga ekaristi, maka sebenarnya kita itu mudah sekali loh jatuh dalam dosa, jatuh dalam kedagingan, jatuh dalam godaan. Itu gampang sekali. Seperti misalkan, manusia itu lebih suka marah daripada sabar. Ya, Ya, betul sekali, Kak Vindes. ya. Jadi sebenarnya memang eh, kehendak manusia itu kecenderungannya berbuat dosa. Ya, makanya dikatakan manusia itu makhluk yang lemah, makhluk yang rapuh. Maka kita membutuhkan anugerah Tuhan, yaitu rahmat, keselamatan. Kalau kita sudah menyadari bahwa Tuhan memberikan kita rahmat, keselamatan, lalu kita mau berusaha dengan anugerah yang Tuhan berikan, maka percayalah kita akan layak masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita tidak ada usaha, ya, maunya terus-terusan hidup dalam dosa, ya sulit karena kita tidak mau diajak kerjasama. Nah, maka sebagai umat beriman, kita diajak untuk mengolah kedagingan kita, makan secukupnya, ya, ya, marah secukupnya, ya. Kalau marah ya marah aja nggak apa-apa, tapi secukupnya. Jangan sampai berlarut-larut dan menyakiti perasaan orang lain. Yesus juga pernah marah loh, ya. Lalu kalau kita misalkan eh, mau hobi, ya hobi sewajarnya. Pokoknya jangan sampai terlewat batas. Itu yang nggak baik. Itu ya Bu Herna, semoga Ya, menjawab. segala sesuatu yang berlebihan tidaklah baik ya, Kak Vindes. Betul. Iya. Minum Iya, air putih berlebihan juga nggak baik. betul. Kerja ginjal jadi berat katanya. Tidur yang berlebihan juga tidak baik. Jadi kalau begitu mengasihi juga jangan terlalu berlebihan ya, Kak Vindes. Nah, itulah hebatnya Tuhan. Bahwa kita diminta untuk mengasihi sampai sehabis-habisnya. Karena dengan kita mengasihi sampai sehabis-habisnya, di situ kita menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Eh, Jadi bukan mengasihi yang berlebihan, tapi mengasihi sehabis-habisnya. Jadi artinya bukan mengasihi yang tanpa batas, ya tanpa kebijaksanaan, bukan. Tapi mengasihi juga dengan kebijaksanaan, ya sehabis-habisnya. Itu yang disebut dengan diskreta caritas. Nah itu. Semoga menjawab ya Bu Herna. Ya, baik Kak Vindes. Silakan buat teman-teman yang mau menanyakan kepada Kak Vindes. Oh ya Kak Vindes, kalau di dalam ajaran Gita ini kan kalau misalnya orang yang meninggal itu eh, masuk ke dalam api penyucian terlebih dahulu ya.
Api penyucian atau api pencucian nih, Kak Vindes? Penyucian, karena kata Penyucian ya. dasarnya suci, disucikan. Oke. Kalau Nah, pencucian itu kata dasarnya cuci. mhm. Eh, Berarti maksudnya gini, Kak Vindes, kalau misalnya yang meninggal nih, terus dia masuk ke dalam api penyucian ya, eh, apakah itu berarti akan jaminan keselamatan itu akan tetap ada atau eh, apakah nanti ujung-ujungnya malah tidak ke surga gitu loh, Kak Vindes? yang masuk, Ada kemungkinan kalau seperti tadi itu? kita lihat di Bagan, yang Mhm. masuk purgatorium itu udah pasti masuk surga, Bu Herna. Wow, berarti kita setiap semua orang Katolik masuk ke dalam api penyucian ya, Kak Vindes. Kalau dalam keadaan tidak berdosa berat. Hmm, Nah, ini ya, api ya. penyucian itu pasti masuk ke surga. Mm-mm. Ibaratnya tempat parkirnya surga. Pelatarannya ya. Pelatarannya, ya. Jadi kita itu sebenarnya udah dijamin. Tadi ya berkali-kali kan kita belajar kan, bahkan melalui sakramen baptis kan. Hmm. Tapi ya itu bahwa rahmat kekudusan yang kita terima dalam sakramen baptis bisa hilang. Rahmat kekudusan ini yang membawa kita masuk dalam kerajaan surga itu bisa hilang Hmm. kalau kita berdosa berat dan tidak mau bertobat. Maka pertanyaannya, orang yang sudah dibaptis dijamin masuk surga atau enggak? Enggak. Hmm. Ya, Selamat kalau malam. mereka tidak mau bertobat. Iya. Oke, Selamat terima malam. kasih Kak Vindes. Ya, silakan. Ini mungkin ada pertanyaan dari Nah, siapa? saya Erna Oh ya, dari Bu Erna, Manado. Nah, silakan. Silakan. eh, apakah mungkin saat kita meninggal itu dalam keadaan yang tidak berkenan di hadapan Allah? Padahal sebelum-belumnya itu kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Begitu Kak Vindes. Wih, bagus pertanyaannya, Bu. Yang penting kita tetap hidup dalam pertobatan, Bu Erna. Nah, nanti misalkan selama hidup kita berbuat baik, tapi di akhir kehidupan kita, kita jatuh dalam dosa berat. Biarkan Yesus yang akan memutuskan. Tadi ya, dengan caranya yang misterius. Kita nggak pernah Hmm. tahu. Ya, maka kita nggak punya hak untuk menghakimi orang-orang itu masuk surga atau masuk neraka. Karena hakim yang utama adalah Tuhan Yesus. Tentu kita ingat ya, penjahat di sebelah kanan Yesus kan, Ya, selama hidupnya kan berbuat jahat. ya, Tapi di akhir hidupnya dia bertobat. Nah, pertobatan inilah yang akan dinilai oleh Tuhan Yesus. Gitu Bu Erna. ya. Tapi kalau saya mempunyai suatu pemikiran atau apa ya istilahnya, Pandangan. pandangan. Karena Tuhan itu amat sangat berbelas kasih terhadap manusia dan tidak menginginkan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Betul. Apa mungkin sebelum kita berbuat yang berdosa berat, itu kita sudah dipanggil dulu, diambil oleh Tuhan itu kemungkinan enggak Pak Kak Vindes? Kalau misalkan seperti itu, rasanya enggak, Bu Erna. Karena Hmm. kan Allah sangat menghargai kehendak bebas manusia. Contoh sederhana aja kayak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya kan? Itu Hmm. kan Allah tidak langsung membawa mereka masuk ke dalam apa? Surga kan. Mereka Hmm. masih berada di Taman Eden. Dan mereka masuk dalam pengalaman digoda oleh si ular, si jahat, dan akhirnya mereka tergoda. Nah, mereka tergoda itu merupakan tanggapan atas kehendak bebas mereka. Sebelumnya kan
Coba kita ingat kembali deh. Peristiwa manusia pertama jatuh dalam dosa. Sebelumnya kan sudah ada suara hati yang berbicara. Kan nggak boleh kata Allah. Coba kita lihat ya. Kejadian Hmm. bab 3 tuh. Ayat 2. Coba Bu Erna baca. Dan ayat 3 ya. Kejadian berapa, Kak Findes? Bab 3 Kejadian 3. ayat 2 dan 3. Bab 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 3. berapa, Kak Findes? Suaranya hilang-hilang. Kejadian bab 3 ayat 2 dan 3. Lalu Tiga. sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Nah, ini kan suara hatinya Hawa ya, Bu. Hmm. Ini yang disebut dengan rahmat keselamatan tadi. Bahwa dalam hatinya Hawa sudah ada tuh suara hati. Kan nggak boleh kata Allah. Nanti kalau saya makan buah ini bisa mati. Nah, itulah rahmat keselamatan. Ya, tapi tadi ya Allah menghargai kehendak bebas manusia. Nah, makanya di ayat yang keempat itu ular mulai menggoda. Dan singkat cerita, kita tahu kisahnya, akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Terima kasih Kak Vindes. Sama-sama Bu Erna. Jadi singkat cerita kita tahu bahwa akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pertanyaan saya, yang pertama kali dosa itu Adam atau Hawa? Hawa. Hawa ya, Kak Findes. Hawa ya. Kenapa Hawa? Adam, Kak Yang Findes. digoda ular kan Hawa, terus dia mengajak Adam Nah, untuk makan. jadi yang salah, yang dosa pertama Hawa. Ular. Oke. Tadi Buria jawab Adam tuh. Kenapa Ular. Buria? Saya jawab Adam. Hmm. Karena Adam tidak memelihara, tidak apa tuh kalimatnya sebelumnya. Iya. Harusnya kan dia memelihara dan ya ngasih tahu dong sama Eva, nggak boleh Kalau itu gitu. nggak boleh. Malah nurut, diajain berdosa. Jawabannya betul Buria. Harusnya Adam itu berbicara. Hmm. Udah tahu digoda Hmm. istrinya oleh si ular, tapi kenapa diam aja? Ya, makanya Adam harus bicara, jangan diam aja. Nah, itu ya. Jadi Adam itu memang yang paling bertanggung jawab. Tidak selamanya diam itu emas ya, Kak Findes. Iya, ada pepatah yang mengatakan diam itu memang emas, tapi berbicara pada waktu yang tepat itu berlian. Saya Jadi mau ada tanya nih, kalanya kita harus berbicara di waktu yang tepat itu berlian. Hmm. Yesus bilang apa? Pada saat terakhir, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka katakan atau lakukan. Itu berlian itu, ya kan? Dan itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita orang Kristen bahwa kita harus mengampuni mereka yang menyakiti kita. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan atau lakukan. Coba kalau Yesus diam aja tuh sampai akhir kehidupannya. Ya, maka pentingnya kita berbicara di saat yang tepat. Ada yang resen Buria tuh Oke, ya. Kak Ria yang raise hand, silakan Kak Ria. Kak Findes, Ya. eh, saya itu punya saudara, Mm-mm. Saya juga punya Bu. Mbak. Tapi ini dua saudara ini, dua-duanya sudah demensia. Heeh. Yang saya pertanyakan, nah
dia kan sudah tidak berdosa, tidak bisa berbuat, nggak tahu berbuat dosa atau nggak tahu. Tapi tidak bisa berdoa lagi. Ya Mm, mestinya gimana mau bertobat ya. Terus, tapi belum setelah sudah sekian tahun loh dia dalam posisi seperti itu. mm. Terus gimana dong kalau meninggal? Nggak apa-apa. Hmm, Karena kan dalam tentu kita ingat ya dalam ajaran gereja mengenai dosa berat harus memenuhi tiga aspek atau tiga hmm, hal, hmm, ya kan? Pertama melanggar objek yang berat, yaitu melanggar 10 perintah Allah. hmm, Hal yang kedua yaitu apa? Huria masih ingat? hmm. Tahu kalau itu Sadar tahu mau. mau. Nah itu. Hmm, Kalau yang demensia kan nggak tahu, hmm, gitu. Jadi tidak masuk dalam kategori dosa berat. Atau hmm, mohon maaf ya, ODGJ, bunuh orang di tengah jalan. hmm, Nggak bisa disamakan dengan orang seperti kita yang tidak ODGJ. hmm, 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 hmm. Ya, 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 ya. semoga menjawab ya Buria ya. Iya, makasih Kak Vindes. Sama-sama Ibu Kanina ya. Silakan Kak. Iya, ya, aku Kak Vindes mau tanya di Matius bab 22 sampai 23 Hmm. itu mengapa orang Saduki menolak kebangkitan badan? Terus apa argumennya balik Yesus ya? Oh, itu harus kembali ke pengajaran 2 minggu lalu, Kanina. Karena memang Mm-mm. orang Saduki itu eh, dulunya itu merupakan kumpulan orang-orang yang tidak pernah percaya akan adanya kebangkitan setelah kematian. Kebangkitan setelah kematian, konsep setelah pembuangan Babel. Maka kitab-kitab yang dapat kita temui dalam konsep kebangkitan badan itu seperti kitab Daniel dan 2 Makabe. Nah, bagi orang-orang Saduki tidak ada yang namanya konsep kebangkitan setelah kematian. Mm-mm. Itu paham yang mereka pegang sampai zaman Tuhan Yesus. Ya, jadi mereka menganut paham sebelum pembuangan Babel. Ya, bahwa tidak ada kebangkitan setelah kematian. Tapi setelah pembuangan Babel, kitab Daniel dan 2 Makabe mengajarkan ada kebangkitan setelah kematian. Jadi ini hanya perbedaan cara pandang. Seperti kita dengan teman-teman kita yang Kristen non-Katolik. Di kita Mm-mm. ada Deuterokanonika, di mereka tidak ada Deuterokanonika. Ya kan? Itu kan kalau kita telisik sejarahnya, kita harusnya tahu tuh bahwa mereka itu lebih memilih konsili Yamnia, yaitu tahun 90 Masehi, atau dikenal dengan konsili Yafne. Para imam-imam kepala Yahudi berkumpul mengadakan konsili. Dan akhirnya beberapa kitab itu dihilangkan. Itulah kitab-kitab Deuterokanonik. Nah, teman-teman kita yang Kristen non-Katolik memegang dari hasil konsili Yamnia itu. Nah, kalau kita ya enggak, kalau kita ya konsili sendiri, ya kan. Paus Damasus yang pertama kan, ya tahun 382 Masehi. Ya, jadi memang hanya perbedaan cara pandang. Ya, cuman akhirnya dipelintir oleh banyak orang, Katolik menambahkan kitab. Padahal sejarahnya nggak demikian. Ya, kita juga nggak boleh provokatif. Ya, ya, kalau kita menyerang teman-teman kita yang Kristen non-Katolik itu kan juga nggak bijaksana. Ya, Allah kan juga mau kita itu saling merangkul, ya bersaudara satu sama lain. Maka kemarin ada yang share di grup AOG, saya bilang, wah judulnya provokatif ya. Karena memang kita itu harus punya semangat ekumenis ya, Kanina ya, teman-teman, ibu bapak ya. Ya, perbedaan itu sebagai cara kita untuk saling menghargai, bukan menjatuhkan. Ya itu Kanina. Jadi memang kaum Saduki itu
tidak percaya akan adanya kebangkitan setelah kematian. Oke, makasih Kak Findes. Sama-sama. Jadi konsep Iya. kebangkitan setelah kematian itu baru ada setelah pembuangan Babel. Bangsa Israel itu kembali dari pembuangan Babel tahun 538 sebelum Masehi, Ibu Bapak. Nah, setelah itu kitab-kitab yang ditulis itu memang syarat dengan pengaruh Helenisme, budaya Yunani, karena saat itu sangat kuat, sangat kental budaya Yunani. Kitab-kitab Deuterokanonika banyak ditulis ya dalam masa-masa itu. Ya, makanya mereka yaitu teman-teman kita yang Kristen non-Katolik ya tidak menggunakan kitab-kitab Deuterokanonika karena mereka merasa bahwa kitab-kitab Deuterokanonika itu ditulis dalam bahasa Yunani bukan bahasa Ibrani. Ya, karena bagi mereka bahasa kitab suci itu dalam perjanjian lama ya bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Yang diinspirasikan oleh Roh Kudus itu bahasa Ibrani. Tapi ternyata sekitar tahun 50-an ditemukan bukti-bukti otentik ya dari kertas atau daun papirus ya, di mana di sana ditemukan kitab-kitab Deuterokanonika atau tulisan-tulisan Deuterokanonika itu versi bahasa Ibraninya. Itu ditemukan ya Dead Sea Scroll tuh tahun 1950-an. Ya, jadi sudah terbukti ternyata Deuterokanonika itu ada yang versi Ibraninya. Oke, Bu Herna, rasanya Ya, kita sudah 8:30. Ya, terima kasih banyak Kak Vindes untuk pengajarannya malam ini dan teman-teman di kolom chat sudah kita sharekan itu untuk PPT pada malam hari ini. Mohon materi ini tidak dibagikan kemana-mana ya, karena materinya hanya khusus untuk teman-teman yang mengikuti pengajaran kita pada malam hari ini. Dan Kak Vindes dan teman-teman, ini untuk kita merefresh kembali lah ya artinya. Dan juga kepada teman-teman yang baru bergabung bahwa Armor of God ini selain kita mendapatkan pengajaran dari Kak Vindes, kita juga akan belajar membuat renungan. Jadi mungkin pada kesempatan ini kita mohon kesediaan Kak Vindes untuk boleh menerangkan 5 langkah untuk membuat renungannya, Kak Vindes. Mungkin